warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah ya. Baiklah anak-anak Ibu, untuk memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama ya. Minta kepada Bella untuk memimpin doa hari ini ya. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan kali ini kita ketemu lagi ya, masih tetap melalui Zoom, yaitu karena masih terpapar pandemi COVID ini, jadi kita masih belajar melalui Zoom ini. Nah, sebelum itu Ibu ingin mengecek kehadiran kalian. Ibu absen ya satu-satu. Eki Elviawati. Hadir Ibu. Lailatul Badriatul Mubarokah. Ibu. Nur Aisyah Jansabela. Hadir Ibu. Nur Hayati Daulay. Hadir Ibu. Hampir semuanya hadir ya hari ini. Nah, Ibu senang sekali melihat absensi kalian jika kalian hadir semua seperti ini. Baik, pada hari ini kita akan belajar di subtema 2, yaitu hebatnya cita-citaku pada pembelajaran 2. Nah, di sini bisa kita lihat banyak sekali profesi yang ada di Indonesia, apalagi di dunia. Jadi di sini bisa kita lihat ada poluan di sini, ada arsitek, dosen, dokter, dan lain-lainnya. Bisa kalian lihat pada gambar ini. Ibu mau tanya nih, cita-cita kalian kalau sudah besar mau jadi apa? Saya Bu, mau jadi poluan. Bella mau jadi poluan, kenapa? Karena keren Bu, tinggi, tegas. Oh, sangat bagus ya cita-cita Bella. Sebelum masuk ke materi, Ibu ingin memberi kalian sedikit literasi, yaitu mengenai, misalnya, hari ini kita akan belajar menggunakan metode SQ 3R, di mana yaitu adalah survei, question, read, recite, dan review. Nah, kalian mungkin tidak paham itu apa, tapi di sini Ibu akan mencoba menggunakan metode itu. Nah, di sini misalnya ada sebuah buku, bisa kalian lihat? Bisa Ibu. Jadi, pada tahap survei, kalian nanti akan membedah isi buku, misalnya bisa Ibu kasih kalian suatu teks atau bacaan, nanti kalian bisa melihat judulnya apa. Seperti di sini ada judul yaitu Mother Bukan Monster. Nah, nanti di teks itu kalian juga dapat menemukan judulnya apa, dan penerbitnya penerbitnya siapa, kemudian tahun terbitnya kapan. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat kalau di buku-buku itu, kalian bisa lihat kapan buku itu diterbitkan, dan bisa melihat semuanya itu di sini. Di sini lengkap, jadi bisa kalian lihat berapa halaman buku ini, juga bisa kalian lihat nih, kalau buku ini diproduksi oleh Kompas Gramedia dengan pengarang yaitu Gol Agong Tias Tatanaka. Nah, itu adalah pengarangnya seperti itu. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu melalui kegiatan membaca teks kisah seorang penari gandrung Banyuwangi, siswa mampu memberi contoh pertanyaan yang berkaitan dengan teks tersebut. Yang kedua, melalui kegiatan membaca teks kisah seorang penari gandrung Banyuwangi, siswa dapat menggali informasi baru tentang penari gandrung dari Banyuwangi. Nah, selanjutnya yang ketiga, melalui kegiatan membaca puisi, yaitu puisi penari, siswa dapat mengetahui tentang makna isi puisi tersebut. Yang terakhir, yaitu melalui kegiatan mencari informasi tentang beberapa gerakan tari daerah, siswa dapat meragakan gerak tari kreasi daerah. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian dapat melakukan semua hal ini dan mampu memperagakan tari nanti ya. Di sini, ayo mengamati. Nah, kira-kira ini profesi yang bergerak di bidang apa atau jenisnya apa nih? Di bidang seni, Ibu. Ini Bu, ada lukis. Seni lukis. Iya, benar sekali. Ini keempat gambar ini adalah profesi yang bergerak di bidang seni ya. Itu ada pesulap, pesulap juga termasuk. Jadi ini adalah orang yang bekerja di bidang pekerja seni. Nah, pekerja seni itu adalah orang yang memiliki bakat dan kemampuan tertentu yang bekerja di bidang kesenian. Nah, seperti para penari, pelukis, animator, sutradara, dan pesulap merupakan beberapa contoh pekerja seni. Nah, para pekerja seni ini bekerja untuk membuat orang lain merasa senang dan semakin menghargai keindahan di sekitarnya. Nah, selanjutnya ayo membaca. Ada teks bacaan kisah seorang penari gandrung Banyuwangi. Ibu beri kalian waktu membacanya untuk nanti kalian dapat membuat pertanyaan ya. Jadi silakan kalian baca intinya. Sudah Bu. Sudah, ini ada satu lagi. Sudah kalian perhatikan ada berapa paragraf tadi? Sudah dibaca per paragrafnya? 3 Ibu kalau nggak salah. 3 ya, 3. Benar sekali ada 3. Nah, selanjutnya jika kalian sudah membaca ini, kalian pasti dapat menentukan apa-apa saja yang ada di cerita tersebut ya. Jadi Ibu di sini meminta kalian silakan buat pertanyaan-pertanyaan dari teks di atas. Silakan kalian buat pertanyaan ditulis di buku ya. Satu pertanyaan nggak apa-apa Bu? Nggak apa-apa. Sudah membuat pertanyaannya? Sudah Bu. Jika sudah, Ibu minta kepada Bella untuk membacakan pertanyaannya. Di sini saya membuat pertanyaannya.
Apa nama dan asal dari tarian yang menjadi profesi Ibu Supinah? Diingat ya pertanyaan Bella, diingat. Iya, Ibu. Daulay, Nurhayati Daulay. Ibu persilakan pertanyaannya. Baik, Ibu. Pertanyaannya, apakah peran tarian tersebut perjuangan melawan penjajahan? Oke, tolong diingat pertanyaan dari Daulay. Pertanyaan ketiga, Ibu minta kepada saudari Lailatul. Ya, Ibu. Di sini saya pertanyaannya, sikap dan nilai apa saja yang ditunjukkan Ibu Supia sebagai seorang penari daerah? Jelas anak-anak? Ya, Bu. Ingat ya Jelas, pertanyaannya. Kemudian Ibu minta satu pertanyaan lagi deh. Ayo anak Ibu Eki. Menurutmu nilai, sikap, dan keterampilan apa saja yang diperlukan untuk menjadi seorang penari? Baik Eki, anak Ibu pintar-pintar ya dalam membuat pertanyaan. Jika kalian sudah mengingat pertanyaannya, Ibu akan mengulang teks ini kembali. Kalian bisa membacanya untuk menemukan jawaban-jawaban. Ibu ulang nih. Silakan kalian baca. Kalian ingat pertanyaan teman kalian, terus kalian baca dari teks ini untuk menjawab pertanyaan dari teman kalian nanti. Sudah dibaca? Kalau sudah, Ibu ingin meminta kalian, akan Ibu tunjuk siapa yang akan menjawab pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama tadi dari Bella ya, Ibu ingin mendengar Nurhayati Daulay untuk menjawabnya. Daulay, ayo. Jadi tadi pertanyaannya Bella, apa nama dari tarian yang menjadi profesi Ibu Supinah? Jadi dari hasil teks yang telah Daulay baca, jawabannya adalah tari gandrung dari Banyuwangi. Benar sekali. Itu, Ibu. Pintar hebat ya Daulay. Pertanyaan kedua tadi dari Daulay tadi ya. Nah, Ibu pengen Eki yang jawab pertanyaan dari Daulay. Eki, silakan. Pertanyaan dari Daulay, apakah peran tarian tersebut pada saat perjuangan melawan penjajahan? Gandrung merupakan tari penyampai pesan untuk para pejuang yang bergerilya pada Perang Puputan Bayu pada tahun 1771. Sudah, Ibu. Ya, benar sekali Eki. Itu ada pada paragraf pertama ya tadi dijelaskan di mana terdapat peran dari tari perjuangan ini melawan penjajah. Nah, kemudian pertanyaan ketiga tadi dari Lailatul. Ada yang ingin menjawabnya? Siapa? Saya Ibu nomor 3, pertanyaan dari Lailatul Badriatul, yaitu sikap dan nilai apa sajakah yang ditunjukkan Ibu Supinah sebagai seorang penari daerah. Nah, jadi sikap dan nilai yang ditunjukkan oleh Ibu Supinah itu sebagai seorang penari daerah adalah rajin belajar menari gandrung dan bangga menjadi salah satu penari daerah yang telah diundang menari ke mancanegara sehingga dapat mengharumkan nama bangsa Indonesia. Iya, pintar sekali. Meskipun jawaban ini tidak ada di dalam teks, cuman inti dari jawaban ini pasti ada ya di dalam teks. Kalian bisa membuat atau merangkai kata-katanya sendiri. Kemudian pertanyaan terakhir ini, Ibu ingin tadi yang bertanya Eki. Ibu ingin Lailatul yang menjawabnya. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Eki tadi. Ini menurut saya, Bu, nilai sikap dan keterampilan yang diperlukan sebagai seorang penari ini, yang pertama, tekun dan rajin belajar serta berlatih gerakan tarian. Yang kedua, kesabaran dalam melatih dan mengembangkan setiap gerakan. Yang ketiga, jangan mudah menyerah. Yang keempat, keterampilan dalam membuat gerakan tari. Yang kelima, keterampilan dalam menguasai panggung seperti pintar menarik perhatian penonton, pintar dalam membuat mimik wajah sesuai dengan tema tari. Dan yang terakhir, memiliki postur tubuh yang baik dan lincah, serta lentur sehingga ketika menari ia mudah menggerakkan tubuhnya. Ya, benar sekali Lailatul. Ibu sangat mengapresiasi jawaban dari Lailatul, sudah bagus jawabannya. Setelah kalian memaparkan tadi, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kalian buat sendiri, Ibu ingin meminta, ada nggak sih kalian yang bisa mereview, mengulang jawaban-jawaban tadi untuk memastikan apakah jawaban itu sudah benar? Ada yang bisa? Saya ingin mencoba, Ibu. Baik, Bella. Dari pertanyaan-pertanyaan itu ada jawaban yang saya tangkap itu tari gandrung ini asal dari Banyuwangi. Kemudian tari gandrung ini merupakan tari penyampaian pesan untuk para pejuang yang bergerilya tadi pada Perang Puputan di Banyu tahun 1771. Kemudian sikap dan nilai yang ditunjukkan oleh Ibu itu sebagai seorang penari daerah, rajin belajar menari, dan bangga menjadi salah satu penari daerah. Terus nilai sikap dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi seorang penari itu tuh
Antara lain tadi ada tekun dan rajin belajar, serta melatih gerak tarinya, terus kesabaran dalam melatih dan menghafal setiap gerakannya. Terus tuh ada keterampilan dalam membuat gerakan-gerakan tari, dan memiliki postur tubuh yang baik dan lincah serta lentur. Baik, terima kasih kepada Bella. Benar sekali, simpulan yang Bella paparkan tadi sudah sesuai ya jawabannya dengan pertanyaan yang kalian buat tadi. Nah, selanjutnya masuk ke materi, yaitu puisi. Di sini ada puisi penari. Silakan kalian baca, kalian perhatikan inti dari puisi tersebut. Sudah, Bu. Kalau sudah, kalian buat pertanyaan dari puisi-puisi ini. Sudah? Sudah, Bu. Baik. Sudah, Bu. Adakah yang ingin membacakan pertanyaannya? Saya, Bu. Boleh, Lailatul. Nah, di sini saya ingin bertanya, apa judul dari puisi tersebut, Ibu? Oke, diingat pertanyaannya ya. Pertanyaan kedua, Saya Ibu. boleh Daulay. Baiklah, Ibu. Jadi pertanyaannya dahulu. Di atas berapa baitkah puisi tersebut, Ibu? Kemudian Eki, silakan Siap. jika ada pertanyaan Eki. Siapakah penulisnya, Bu? Oke, minta satu pertanyaan lagi deh. Bella. Pertanyaan aku itu, Bu, bercerita tentang apakah puisi penari tersebut. Baik, silakan. Jika sudah kalian mengutarakan pertanyaan-pertanyaan itu, Ibu ingin kalian untuk membaca sekali lagi. Silakan kalian baca puisinya, kalian telaah benar-benar untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman kalian. Sudah, Ibu. Oke, sekarang kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Aku akan tunjuk kalian secara random, karena kalian sudah membacanya, pasti kalian sudah memahami isi puisi tersebut. Pertanyaan yang pertama dari Lailatul, silakan Bella untuk menjawabnya. Judul dari puisi itu ialah Puisi Penari, Bu. Terima kasih atas jawabannya, Bella. Pertanyaan kedua dari Eki, Ibu minta kepada Daulay untuk menjawabnya. Penulisnya adalah bahwa judul puisinya tadi yaitu Khas Cahya Triliun, Ibu. Iya, benar. Kemudian pertanyaan ketiga dari Daulay, kita kepada Lailatul untuk menjawabnya. Di puisi tersebut ada 6 bait, Ibu. 6 bait, benarkah 6 bait itu? Ya, Ibu. Ya, betul. Ya, Ibu, benar. Benar sekali. Kemudian pertanyaan terakhir dari Bella tadi. Eki, silakan dijawab pertanyaannya. Apakah puisi penari tersebut tentang keindahan dan keelokan sang penari yang sedang menarikan sebuah tarian, Ibu? Iya, benar sekali. Anak Ibu pintar-pintar ya. Setelah kalian membaca dan membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan tersebut, Ibu ingin meminta kalian untuk membuat kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan tadi untuk meyakinkan bahwa jawabannya itu benar ya. Baik, Ibu minta kepada Lailatul Badriatul untuk menyimpulkan ya jawaban-jawaban dari teman-teman termasuk jawaban dari kamu. Silakan. Ibu dan teman-teman, di sini saya ingin menyimpulkan dari puisi penari tadi, di mana judul tersebut yaitu Puisi Penari. Kemudian, puisi ini dituliskan oleh Khas Cahya Triliun Laksana. Kemudian, puisi ini terdiri dari 6 bait dan bercerita tentang keindahan dan keelokan sang penari yang sedang menarikan sebuah tarian. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Lailatul atas simpulannya. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai kita mengamati ya. Ini ada beberapa tarian dari daerah yang ada di Indonesia ya. Ibu minta kalian untuk menentukan kira-kira dari apakah nama tarian ini dan dari mana sih tarian ini. Ayo, yang pertama itu ada gambar anak-anak sedang menari ya. Ibu minta kalian untuk siapa yang dapat menentukan yang pertama itu tari dari mana? Saya, Bu. Ya, Bella. Saya sering nonton di TV itu tari pendet dari Bali. Wah, Bella pinter ya. Yang kedua, ada yang tahu tari itu dari mana dan nama tari itu tari apa? Saya, Ibu. Dari piring, Bu. Dari Sumatera Barat. Ya, bener. Yang ketiga, ada yang tahu itu tari dari mana dan apa nama tariannya? Saya, Ibu. Iya, Daulay, silakan. Tari apa? Dari Remo, Jawa Timur, Ibu. Iya, benar sekali. Ternyata tari Rembo ya yang ini. Wah, pintar. Kemudian yang terakhir, ada yang bisa jawab ini tari apa? Eki belum ya? Oke, boleh Eki. Tari Saman dari Aceh, Bu. Betul sekali Eki. Ini ada tari Saman. Nah, di sini Ibu minta kalian, kita ambil yang dekat aja ya, seperti Sumatera Barat dan Aceh, ada tari piring dan tari Saman. Nah, kalian bisa nggak memperagakan mungkin gerakan inti dari tarian tersebut? Ada yang bisa? Saya, Bu, yang tari Saman. Saya pernah nari, Bu, yang Saman. Silakan Daulay. Jadi, gini. Lagunya rob dia rob dia rob dia rob 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 dia rob dia rob dia rob. Udah, Bu. Terima kasih Daulay. Sama, Bu. Bagus sekali, Daulay dapat poin nih. Laila tuh mau mencoba. Boleh, silakan. 1, 2, 3. Allah Eha, Allah Eha, Allah Eha, Allah Eha, bukan sayang. Tak ada larangan kepada haji-haji Allah. Wahai juga pada barat sama timah. Ya, Bu. Bagus sekali Lailatul, jempol di 2. Ada yang bisa mempraktekkan tari piring? 1, Ya, silakan. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ah, hebat sekali ya Lailatul. Tadi sudah mempraktekkan gerakan tari dari daerah Sumatera Barat dan Aceh ya. Nah, selanjutnya masuk ke refleksi ya. Karena kita sudah berada di ujung pembelajaran hari ini, jadi kita melakukan sebuah refleksi di sini. Setelah kalian melakukan pembelajaran tadi, apa saja sih hal-hal baru yang kamu dapatkan atau kamu temukan hari ini? Yang saya ketahui tentang pelajaran hari ini adalah saya dapat mengetahui tentang tari piring Ibu yang telah dipraktekkan oleh saudari Lailatul Badriyatul Mubarakah Ibu. Baik, terima kasih pada Daulay. Yang kedua, keterampilan apa saja yang kamu dapat kembangkan hari ini? Keterampilan baca, Ibu. Saya dapat mengingat Iya. dan menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih. Yang terakhir, hal menarik apa saja yang kamu alami dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Ya, Bu, silakan. menurut saya hal menarik hari ini, saya di sini bisa melakukan gerakan tarian, Ibu. Ya, terus? Kemudian, tadi kita juga membahas mengenai puisi, Bu. Jadi kita lebih paham lagi mengenai puisi, Bu. Mengenai daftarnya, judulnya, seperti itu, Bu. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Kita sudah melakukan semua kegiatan, memperagak, mulai dari membaca, memperagakan, dan sampai hingga direfleksi ya. Baiklah, anak-anak, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran hari ini. Ibu ingin mengucapkan terima kasih yang banyak kepada kalian telah menghadiri pembelajaran hari ini, mulai dari kegiatan awal sampai kegiatan refleksi yang terakhir. Ibu harap kalian tetap menjaga kondisi kalian agar tetap sehat selalu. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Ibu sudah memberikan kalian tugas, silahkan dikerjakan, dikumpulkan minggu depan. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin kita berdoa bersama-sama. Ibu minta kepada Lailatul, boleh untuk memimpin doanya hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai, sebelum kita selesai belajar hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, anak-anak. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.